Bapak mau membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu peraturan yang ada di kelas yang harus kita sepakati bersama-sama. Paham ya? Nah, ini Bapak ada tempelan. Tempelan ini nanti Bapak bagi 2 anak 1. Ini double tip ya. Ini ada double tip. Lengket, ini lengket. Jadi hati-hati nulisnya nanti ya. Nulisnya hati-hati, nulisnya di bagian yang tidak ada double tipnya. Ya. Paham ya? Nah, coba sekarang saling berhadapan. Yang ini berada di belakang, itu berada di belakangnya, ini berada di belakang. Terus nanti berbagi kelompoknya. Berbagi kelompoknya. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Bapak semuanya diputar. Tulisnya jangan yang ada double tipnya. Di belakang double tip tulisnya. Bagian yang tidak ada lemnya ya. Bagian yang tidak ada lemnya. Bagian yang tidak ada lemnya. Ini. Sudah Pak ya? Sudah belum? Ya, coba sekarang kalian tulis, kalian di kelas 4B ini inginnya kelasnya seperti apa? Tidak usah ada apa-apa, tidak usah kasih nama, tidak apa-apa. Yang penting ditulis nomor 1 dengan apa, diskusikan dengan kawannya. Ayo silakan tulis yuk. Silakan dikerjakan.
Nempelkan ya. Paham ya? Silakan kalian maju bacakan. Sudah dibacakan hasilnya tadi, kalian tempelkan di papan tulis dan kita sepakati sama. Ayo silakan dari yang kelompok 1 yang sudah bapak tadi, silakan maju bacakan, silakan. Yang kan bacanya ya. Makanya kita sama-sama mendengarkan. Ayo yang lain perhatikan. Ini sini kita ulangi. Yang kuat. Saya tidak ingin kelas ini berisik. Kalau nanti guru tidak ribut, laki-laki tidak main stick, pengen laki-laki tidak kaji, pengen laki-laki nomor 1 ke kelas. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Sampai sini. Ayo, yang maju. Tuh. Dengerin yang lain. Apa? Oh, saya ingin bersih. Tepuk tangan dulu. Lagi, yuk lagi. Sudah. Saya ingin kelompok saya kerja membersihkan kelas. Saya ingin yang tiket hari Jumat. Apa itu? Di mejanya dinaikkan karena yang tiket hari Jumat hanya 3 orang. Jadi dia intinya kelasnya harus bersih, yang tiket harus kompak ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya kali. Yang kuat kita. Nah, tempelkan sini. Tempelkan. Kasih tepuk tangan dulu. Iya, ayo, bagus. Bisa dong. Aku mau kelasnya bersih. Jadwal tiket harus bersih. Dan masuk jangan ribut. Ya, sini. Jadi mau kelas yang bersih. Terus apa lagi tadi? Kalau masuk kelas jangan ribut. Yuk selanjutnya yuk. Ayo yang kuat baca yuk. Ini. Sudah.
tangan dulu. Nih. Yuk. Saya ingin kelasnya bersih dan kelasnya tidak berisik dan kelasnya rapi. Nah. Ayo nih, terakhir yuk, terakhir yuk. Yang kuat dulu. Saya pingin kalian bersih, saya pingin. Oh ya sudah, sini. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, di sini kalian sudah menulis keinginan kelas kalian itu seperti apa. Ini sudah Bapak simpulkan dari sekian banyak pendapat kalian tadi sudah sama ya. Itu poin pertama itu kelasnya bersih. Ya, semua sepakat ya? Nah, kalau kelas yang harus bersih, jadi kalian harus rajin-rajin piket. Nah, terus yang kedua tadi, Bapak lihat di situ ada kata-kata kelasnya yang aman dan nyaman ya. Nah, yang aman itu seperti apa? Jangan usah ribut, kawannya jangan ganggu, ya kan? Tadi ada yang sempat ngomongkan salah satu anak, ya, lebih ya. Nah, jadi artinya momen lebih itu kawan-kawannya perhatian dengan kamu tuh. Iya perhatian. Karena kita, momen lebih ini ribut terus, berarti perhatian. Jadi untuk kedepannya jangan ribut. Kalau sudah masuk kelas berarti harus tertib, paham ya? Nah, ini kesepakatan kelasnya. mencari wawasan lewat media lagi. Nah, ini yang tadi Pak, 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu mempunyai 5 dasar kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan rasa sayang, rasa yang diterima. Yang ketiga, istilahnya penguasaan, ingin berkuasa.
dan yang keempat kebebasan, ingin bebas, yang kelima itu kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia. Terus Pak. Selanjutnya slide ke-5. Nah ini penjelasannya, 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Penjelasannya kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Nah jadi anak-anak itu misal ya di sekolahan itu sekarang lagi marah pembulian. Nah itu apa? Dia bertahan istilahnya itu. Ada kasih sayang. Mungkin anak-anak yang istilahnya berkelakuan lain itu di rumahnya itu kurang kasih sayang. Nah jadi kita mendoktrin anak, kita melihat anak itu di kurikulum ini jangan dilihat dari satu sisi. Nah jadi kita harus dari berbagai macam sisi. Jadi kita dituntut tanya ya anak itu sebenarnya permasalahan apa. Misal dia tidak pernah sekolah, permasalahan apa? Apa dia permasalahan di sekolah itu ada tekanan atau permasalahan keluarga? Permasalahan sebelum ke materi-materi selanjutnya, karena itu arahnya ke situ nanti. Karena di aksi nyata Bapak Ibu nanti itu ngarahnya ke sini, pembuatan aksi nyata di komunitas belajar. Makanya sekarang kita belajar budaya positif dulu. Sudah budaya positif setengah paham jadilah, walaupun tidak pahamian. Nanti baru kita bisa membuat aksi nyata yang mau kita daftarkan di platform Merdeka Mengajar. Baiklah Pak Ibu, berarti dulu ini di sini. Coba sekarang coba ini cari KPS deh. kita studikan dulu pendapat Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang Doni ini dari kita 5 kebutuhan tadi. Ya, dibagi 2 tidak apa-apa, di satu-satu tidak apa-apa, ditulis. Nanti saya pengen pendapatnya 1 atau 2. Iya, berpendapat baik. Dilihat dari kasus ini kebutuhan apa dari 5 kebutuhan tadi si Doni ini. Ya. Pengesahan dia. Ayo silakan Bapak Ibu, ini ada satu kasus dasar. Kasus dasar ini mempengaruhi di kegiatan aksi nyata nantinya. Ini nanti disampaikan Bapak Ibu ya, disampaikan ke kawan-kawan Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Balik ke yang slide 4 tadi, Pak. Slide 4 tadi. Yang 4.
Nah, kasusnya ingat Bu ya? Nah, kasusnya ingat? Yang 4 tadi Pak? Ada penjelasan tadi. Yang 4. Nah, ya. Satu lagi. Yang 5 berarti Pak? Nah, ya yang ini, yang 5. Nah, jadi dia tuh masuk kemana? Alasannya apa? Seperti itu. Ini kasusnya ya. Ini kasusnya kebutuhan dasarnya yang tadi Pak. Yang 5. Nah, ini. Oh, ini yang pakai topi itu bentar, Pak. Mungkin ada yang langsung bisa berpendapat? Ya, Doni tadi intinya sering merebuti makanan. Nah, intinya itu. Jadi kebutuhan apa yang mendasari Doni seperti itu? Ya, silakan Pak Dedi. Terima kasih kepada Pak Heru. Berdiri Pak. Tidak dulu sebelumnya sudah. Menanggapi tentang kasus Sidoni tadi, jadi menurut hemat kami mungkin ditambah yang lain. Soalnya Sidoni ini belum terpenuhi kebutuhannya secara semuanya, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, dan apabila salah satunya kurang terpenuhi biasanya ada kasus yang terjadi. Nah, di sini pada kasus Doni tadi mungkin di poin kedua yang lebih mendasar sekali, yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih kepada si Doni. Mungkin di rumah siapa tahu orang tuanya broker atau tidak pernah ditip sarapan semua. Oh, jadi kurang kasih sayang Pak ya. Kasih sayang. Itu pendapat Pak Dedi ya. Sana dulu. Saya tempat dulu. Pak Dedi sudah berpendapat. Ada yang lain? Coba ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dari kasus Doni tadi, bahwa ya seperti kata Pak Edi tadi, bahwa dia ini banyak kekurangan dari 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kemungkinan di rumah Doni ini orang tuanya kekurangan, jadi Dio ini makanya lebih jengok Doni itu tadi tuh badannya gendut. Jadi kebutuhannya di rumah itu kurang, jadi di sekolah digunakannya kesempatan untuk mengambil punya temannya. Kemudian Doni juga kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang perhatian bahwa anaknya itu kan sudah lebih makan, banyak makan, jadi mungkin dijatah oleh orang tuanya. Jadi dia itu kemana pelariannya di sekolah, karena kawan-kawan pun banyak makan, banyak bawa makanan. Jadi itulah tadi dia laju mengambil punya teman-temannya. Kemudian Doni ini minta perhatian. Bisa jadi dia ini di rumah kurang perhatian, jadi di sekolah itu minta perhatian dengan gurunya dengan cara dia mengambil makanan teman-teman. Jadi dengan begitu gurunya selalu menegur, menasehati. Nah, itulah bentuk dia minta perhatian dengan orang di sekitarnya. Hanya itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Mia. Aplausnya dulu Bapak Ibu. Oke, nah jadi cukup 2 saja. Ini mengarahnya kasus yang Doni tadi. Slide ke-7 Pak. Nah, slide-6, kasus Doni tadi itu berarti banyak yang berpendapat kurang kasih sayang ya. Coba slide selanjutnya Pak. Nomor 7. Nah, jadi 5 fungsi kontrol itu diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, jadi untuk melihat kasus tadi itu kan kita berpendapat secara langsung tanpa kita itu menghadirkan si Doni.
Ya Bapak Ibu ya. Nah, kita berpendapat secara pendapat imajinasi kita. Nah, jadi di sini kita belajar bedah kasus. Bedah kasus itu 5 posisi kontrol. Untuk melakukannya itu, 5 posisi kontrol itu dibuat oleh Dian Gosen ya. Diterapkan seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi semuanya itu bisa melakukan bedah kasus dengan melakukan 5 kontrol. Di satu itu ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, atau menjadi manajer itu. Nah itu salah ketiknya itu. Iya. Coba slide selanjutnya Pak. Nah ini ada video 5 posisi kontrol itu seperti apa. Kita saksikan sama-sama dulu Pak Ibu ya. Bluetoothnya Pak itu pakai Bluetooth ke 12 sudah lah itu. Besar volumenya Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu Ini cara penyelesaian masalah Bapak Ibu. posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Dia terlambat. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Iya, Saya Apa? Apa coba? Ibu-ibu yang Alasan dulu ya. kamu apa lagi? Apa sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu maunya tadi pakai 2 cara. Tadi pas yang hukum. Nah, ini posisi yang dulu. Naren. Salah yang ini. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Jadi sama ini penyelesaiannya. Ini yang ketiga. Naren ini kan. Pojok kanan. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang,
tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Memantau monitor. Yang kedua. Apa mulur? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Terakhir apa itu ya? Manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya. Sudah. Jadi ini videonya panjang nih ya Bu, sebenarnya. Tapi saya potong kemarin. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Jadi permasalahan tadi sudah ada 5 posisi kontrol untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi mungkin kebayang Bapak Ibu ya, selama ini posisi mana yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu, kira-kira kontrol yang mana? Nah, disinilah kegunaan satu Bu ya. Ini ada yang satu. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan, jadi kalau sudah tahu seperti ini, kita akan tahu triknya. Jadi posisi mana yang ideal. Nah, jadi diharapkan itu posisi yang jadi manajer. Di posisi manajer, kita itu beda kasus. Jadi anak itu memang dibuat merasa bersalah, tetapi anak itu sendiri yang cari solusinya. Nah, cari solusi dia perbaiki. Kalau selama ini kita yang maksa memperbaiki anak itu seperti yang video tadi ini tampilkan. Kalau kita itu cuman dari ekstrinsik, pengaruh dari luar, bukan intrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri, seperti itu. Kalau ekstrinsik itu dari luar, jadi itu ada pengaruh-pengaruh dari luar. Nah, ini ada lagi segitiga restitusi. Ini standar istilahnya anak yang kita harapkan. Kita punya komitmen di sini. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi dimasukkan anak itu akhirnya secara tersendiri, secara istilahnya tuh inisiatif dia sendiri-sendiri itu ngerti apa itu peraturan yang bagus dan yang tidak bagus. Nah, kalau sudah itu ditanamkan diri masing-masing, secara tidak langsung sadar dia tuh, saya itu. Coba yang kedua. Nah, ini ada video segitiga restitusi. Pokoknya masih ibu ini terus yang ngomong nih. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Contoh kasus lagi nih Bapak Ibu. Ada kasus. Mungkin di sekolah Bapak Ibu kan. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah ini menstabilkan identitas. Tadi ada 3 ya. Kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Ini Kesel banget. validasi tindakan yang salah. Yang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas. Ini posisi pertama menstabilkan identitas. Ditanya tadi kan. Jadi stabilkan dulu masalahnya apa sebenarnya itu. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid.
mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan A bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil. 3. Seperti apa kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila pengawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya. Baiklah Bapak Ibu, intinya di sini dalam bidang kasus kita itu sebagai guru intinya tidak boleh menghukum anak itu secara yang poin pertama tadi ya, hukuman. Jadi kita harus membedah kasus dulu, kita tanyakan sumber masalahnya apa, stabilkan anak itu dulu, terus buat keyakinan dulu. Kira-kira dia tuh janji baik apa janji nian, ya kan? Jadi ada anak-anak itu kadang sekarang A, besok lagi B, besok lagi C, lain-lain. Jadi kita harus bedah kasus itu dari berbagai aspek. Terus Pak. Nah, jadi di kelas di sini diharapkan ini saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas di SD 5. Kebetulan waktu itu kelasnya Bu Hamidah yang saya buat itu kelas 4. Videonya ada sebenarnya di HP saya. Itu kita sebagai wali, terutama yang kurikulum 2000 Merdeka, itu kalau kelas 1 mungkin belum bisa ya, karena mungkin bisa juga sih. Kita buat keyakinan kelas itu, sebelum dibuat keyakinan kelas itu membuat kesepakatan kelas. Misalnya kita buat kertas, cat kertas itu dibagikan ke semua anak-anak, itu kasih kesempatan anak-anak itu. Jadi anak-anak, kamu itu pengen kelas yang seperti apa? Iya, kelas 1 mungkin belum bisa karena itu nulis. Nah, kalau kelas 4 itu sudah bisa saya terapkan kemarin. Jadi anak-anak itu pengennya yang cek mana kamu tuh. Nah, nanti dia berbagai macam pendapat. Ada Pak, aku pengennya kelasnya bersih, ya kan? Pokoknya aku pengennya yang piket aktif, biasanya. Aku pengennya itu kadang ada menyebutkan satu anak. Misalnya Anto ya. Aku pengennya Anto itu jangan nakal, biasanya. Jangan selalu dorong-dorong. Nah, terus kita gali apa keinginan anak. Itu namanya kesepakatan kelas. Nah, sudah ada kesepakatan kelas, baru kita buat keyakinan kelas. Nah, ini guru berperan mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diterapkan di kelas. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu dengan anak di kelas kita. Jadi kalau anak itu sepakat, kita sepakat, jadi enak kan kita ngajarnya. Jadi kalau dia seperti tadi, dia melanggar kesepakatan, kita panggil aja. Jadi kesepakatan kelas yang bagaimana yang istilahnya kamu melanggar, seperti itu. Terus Pak? Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Ada disiplin waktu, mengerjakan tugas, piket kelas, penuh tanggung jawab. Itu tadi kita rangkum. Misalnya kelas sampai bersih Pak, nah itu tidak kotor. Kita rangkum menjadi mengerjakan tugas piket kelas dengan bertanggung jawab. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Ada anak itu Pak, aku kalau belajar tuh tidak bikin ribut. Nah, itu saya lupa bawanya, itu bukti-buktinya ada. Saling menghormati antara teman, guru, dan saling menolong. Belajar dengan semangat. Angkat tangan saat ingin bertanya, menjaga kebersihan lingkungan, membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, itu kalau ini keyakinan kelas ini lebih bagusnya ditempel di kelas. Nah, jadi kita print, kita tempel di karton, sesudah itu kita buat absen. Nah, absen itu karena keyakinan kelas ini yang membanding kita dengan anak,
Jadi kita sama anak itu tanda tangan di situ. Nah, kan kesepakatan. Jadi anak majelis itu satu tanda tangan, kita tanda tangan. Nah, jadi intinya budaya positif ini kita jangan lagi menghukum itu istilahnya satu pihak saja. Karena anak itu sebenarnya kembali lagi ke tadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Ya kita tidak tahu dasar anak itu berbuat nakal itu apa. Itu bisa dari latar keluarga, bisa dari teman, bisa dari takut dengan kita, ya kan ada kan? Nah jadi kita tidak tahu, jadi kita bedah dulu kasusnya, baru ketemu budaya positif. Mungkin untuk materi budaya positif cukup sampai di sini ya. Jadi materi selanjutnya itu tentang komunitas belajar. Apa sih itu Pak? Ya, itu habis. Kita kembali ke komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar ini kita dituntut aktif itu membuat komunitas-komunitas belajar. Dan komunitas itu tidak harus mesti KKG. Itu yang perlu diingat ya. Diharapkan karena kita kemarin sudah kesepakatan di Kabupaten Lombok Selatan itu IKM semua ya. Dan IKM-nya itu mandiri berubah ya. Nah, dalam artian mandiri berubah, jadi semua strukturnya kita harus mengikuti. Nah, di kesempatan ini diharapkan langsung beri ya, langsung saja. Jadi ini istilahnya nih penjelasan agar komunitas kita berjalan dengan bagus. Nah ini ada motivasi belajar, motivasi intinya komunitas belajar itu dibuat kita harus punya satu komitmen tentang apa itu komunitas. Kata Pak Hari tadi, pokoknya hari ini selesai jawab itu Pak ya. Berarti kalau selesai jawab kita langsung saja. Nah ini komunitas belajar itu ya pengertiannya. Yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif dalam mengimplementasi kurikulum mereka. Komunitas belajar mendukung guru, tenaga pendidik, dan pendidiknya untuk dapat mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai masalah pembelajaran yang dihadapi saat implementasi kurikulum merdeka. Nah, jadi ini seperti yang saya katakan di awal tadi, itu punya satu tujuan komunitas itu. Dan di kurikulum merdeka ini kita diharapkan satu sekolah itu harus membuat satu komunitas. Satu sekolah harus membuat satu komunitas. Cara buatnya mungkin yang lama ditunggu-tunggu tadi, cara buatnya ya. Cara membuat komunitas belajar. Itu silakan buka di Google. Kalau saya ini sudah ditautkan komunitas belajar, jadi langsung diklik saja. Ya, silakan Bapak Ibu cari di Chrome. Ya, buka di Chrome Bapak Ibu masing-masing. Ya, yang ada laptop, yang ada HP silakan dibuka di HP. Tapi kalau di HP mungkin agak susah Pak ya. Ada yang lihat soal itu kan? Sampai ya. Kita cobakan. Di situ ketik Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Bisa pakai aplikasi. Coba dibuka lewat aplikasi juga bisa mungkin ya. Ya, coba buka lewat aplikasi. Tapi beda tampilan antara yang di desktop. Beda tampilan ya? Iya. Nah, di sini Chrome Bu. Ya, pakai Chrome. Ada platform Merdeka Mengajar. Chrome sama deh. Ya. Merdeka Mengajar. Siapa lagi yang belum ini? Ada ide belajar? Yang mana ya, Pak? Udah boleh lagi. Aplikasinya apa, Ibu?
Oh, M3 mungkin lagi gangguan. Sudah merdeka belajar, ya. Ini ada banyak pilihan Bapak Ibu. Ada asesmen murid, perangkat ajar. Nah, di sini nih lengkap Bu, ada perangkat ajar. Nah, lihat pilihan perangkat. Di sini ada buku murid, buku guru, modul ajar. Nah, ini bisa dibuka ini. Ya, Merdeka Mengajar. Langsung diklik Merdeka Mengajar, ya Bu. Sudah ya? Banyak pilihan di situ ya? Sudah kan? Ya, banyak pilihan kan? Yang ini dulu. Nah, ini ada perangkat ajar. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu banyak ini isinya. Iya, belum Bu, kagak Bu. Jangan dipilih dulu. Nah, jangan dipilih dulu. Kita lihat dulu menunya. Nah, yang pertama tadi kan ada asesmen murid. Nah, lihat pilihan asesmen. Di situ ada murid yang kita kerjakan boleh. Perangkat ajar. Di sini kalau Bapak Ibu pengen download materi, modul, di sini lengkap. Nah, ada pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri ini sebenarnya sama seperti program guru penggerak. Tetapi guru penggerak itu dibiayai oleh kementerian. Tapi kalau pelatihan mandiri ini kita biaya sendiri. Isinya ada 17 modul di sini. Ada 17 modul. Seperti itu. Kita lewatkan dulu ya. Ini pelatihan mandiri itu sebenarnya Pak Hari ya. Di pelatihan mandiri ini kita memasukkan anggota komunitas. Kalau anggota itu belum melakukan pelatihan mandiri ini minimal 2 atau 3 modul lah, itu belum bisa kita tarik. Kita belum bisa menarik anggota itu Pak Ari. Kemarin sudah aku tes. Jadi nanti kalau kita sudah membuat 2 modul di komunitas, kita masukkan anggota. Kalau anggota itu belum selesai modul di pelatihan mandiri, belum bisa masuk di anggota komunitas kita. Nah, yang kita pilih di bagian, nah ini ada bukti karya banyak di sini. Ini bukti karya ini. Kalau kita sudah ada komunitas, inilah yang ada mandiri berbagi, merdeka berbagi ya. Yang pilihan nomor 3 itu. Nah, merdeka berbagi di sini kita. Karya-karya kita bisa diupload di sini. Nah, sekarang kita ke komunitas. Ini saya cek ya, komunitas saya. Nah, coba klik komunitas semuanya. Nah, kita buat komunitas ya. Kita klik komunitas. Sudah Bapak Ibu sampai tahap ini? Sudah ya? Sudah diklik masuk belum? Nah, isinya apa itu? Kamu baik. Merdeka Mengajar. Nah, tampilannya pasti beda. Dari Play Store. Dari download. Tampilannya pasti beda. Nah, beda kan? Beda kan? Ya. Beda karena sudah lihat semua benar Anda. Lihat info lengkap. Sudah dibuka, lihat info lengkap. Ulang dari awal Pak Edo. Ulang dari awal ya. Klik ini. Klik dulu. Ini. Merdeka Mengajar sudah tadi? Ya. Nah, sudah Merdeka Mengajar, klik komunitas. Sudah klik komunitas. Oke, sekarang biar gak bingung, aku pilih yang punya buku siapa ya? Komunitasnya. Klik komunitas sudah ya? Klik komunitas ya. Nah, ini punya aku langsung ini. Mereka komunitas
Nah ini, Bapak Ibu pasti tampilnya seperti ini kan? Iya kan? Tampil seperti ini kan? Ya. Penyelesaian kurikulum, pendaftaran komunitas, ya? Sudah nimbul tidak Bu? Pak, yang ini? Ibu Bapak, sudah nimbul yang ini? Semuanya sudah nimbul ya? Nah, kalau sudah, ini ada tulisan isi formulir. Diklik isi formulir. Nah, ini langsung diklik, bisa juga. Komunitas belajar apa? Misalnya komunitas belajar guru SDN berapa aja itu nah? Iya, per sekolah. Jadi komunitas ini ada 3 macam komunitas yang perlu Bapak Ibu Bapak ketahui ya. Pertama, komunitas kita di sekolah masing-masing. Yang kedua, komunitas kita KKG. Nah, jadi nanti pengurus-pengurus KKG-nya siap-siap mendaftarkan KKG masing-masing. Yang kedua, yang ketiga, komunitas antar instansi. Maksudnya tuh dia tuh boleh antar kabupaten. Oku Selatan, antar kecamatan, Kecamatan Simpang, Kecamatan Muara II. Nah, antar lintas. Seperti itu. Coba sampai di sini. Iya, baik tuh ya. Lihat topik kurikulum, coba. Lihat topik kurikulum. Lihat topik kurikulum. Sudah? Nah, itu ada modul, 2 modul. Nah, yang sudah masuk itu ada 2 modul. Ada 2 modul. Nah, 2 modul yang terakhir ada aksi nyata kan? Nah, silakan kalian buka modul 1. Di situ ada video, ada pertanyaan, ada pendapat. Ya, silakan. Ya. Apanya? Iya, modul 1 dulu, yang 1 dulu. Bapak Ibu pasti tampilannya dia langsung ke modul. Pasti langsung ke modul Bapak Ibu. Yo, langsung ke modul 1. Iya, tapi kalau tidak tahu video-videonya apa di situ. Iya. Sampai di mana, Pak Ibu? Ini diharapkan nanti di sekolahannya bisa, Bu ya. Nah. Sudah, Bu? Ayo bukan masalah, harus masuk HP. Jadi Apa nih? masuk HP di mana Nah, ininya mana? Akun Mandiri Belajarnya mana dia? Tambah akun. Verifikasi doang ini. Sini jari, Bu. Sini jari. Sini jari. Loh, jari siapa yang punya dia? Jari siapa yang untuk keamanan dulu? Iya, ini ke HP Ibu ini keamanannya pakai sidik jari. Jadi sidik jari siapa yang dikeamankan itu? Bisa? Nah, ini sudah masuk ini. Masuk modul. Ibu ini sudah masuk di modul. Nah. Belajar tambah. Nah, belajar operator. Nanya. Pinjam baik punya guru
SD 06 ini Iya, yang ini basic. punya guru kami siapa 06. SD 06? Mana? Mana dua ini? Coba kamu tanya akun belajar siapa? Hedi, Pot, Ibu Tuti apa siapa? Nanyo ID belajar dengan ininya. Bilang baik, salam baik. Jadi dua sudah ya? Apa itu? Tentang kurikulum. Ini banyak bu tentang kurikulum. Bapak Ibu perhatikan. Ini daftar materi. Jadi materi itu ini harus terconteng semua. Ini kan belum terconteng. Nah, kalau kita sudah membaca, nah ini ada video misal. Nah, kalau video ini sudah ditonton, itu baru nyonteng. Nah, baru nyonteng. Misal ya, ini kita lewatkan sampai akhir. Kita lewatkan sampai akhir. Nyonteng kan? Nah, jadi tidak baca dibudikan ini. Nah ya, jadi yang sudah ini terconteng Bapak Ibu. Terconteng. Kalau belum terconteng Bapak Ibu belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan video-video harus ditonton semua Bu. Iya, yang tidak bisa. Jadi conteng-conteng itu harus terconteng semua itu. Boleh, apa? Kalau Ibu tidak tahu kan? Iya. Ini nanti contohkan semuanya. Tanggal lahir. Oh iya, kalau cek. Tentang kurikulum. Nah, ini ada banyak modul. Silakan dikerjakan galau-galau. Nah, videonya ada 3 ini. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu diubah? Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Baru latihan pemahaman. Seperti itu. Sudah latihan pemahaman, baru ada tes, post test dia. Iya. Yang video itu nggak usah ditonton saja. Yo, tergantung Pak Ari. Di rumah aku di sini Mas Jo. Apa? Nyimak ini kita jadi kurikulum 1 jam. Modul 1 jam setengah. Itu sama baca berupa gerak. Yang penting itu conteng. Iya, yang penting terconteng dia. Maksudnya sekarang Masuk Pak Dedi, sekarang kapan seperti itu? Sekarang masalahnya nasinya belum masak. Iya. Santai baik. Iya. Jadi Bapak Ibu, halo. Halo. Nah, jadi kalau bertanya langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti, rekan sejawat Bapak Heru Guru Kelas di UPT SD Negeri 05 Simpang. Berterima kasih kepada Bapak Heru karena sudah memperkenalkan budaya positif kepada kami karena sangat bagus. Diharapkan di sekolah kami seperti bagian disiplin positif. Karena selama ini anak di sekolah banyak melakukan disiplin baru dari faktor intrinsik, belum dari faktor intrinsik. Di sini kami juga bisa tahu cara menyelesaikan masalah dan di posisi kontrol yang baik dalam menyelesaikan masalah. Dalam hal ini kami dituntut menjadi manajer pendidikan. Terima kasih dan semoga sukses selalu untuk Bapak Heru. Wassalamualaikum